Akhirnya, meski tidak terlalu penting, si empunya pantat cenderung akan melebih-lebihkan akibat tendangan itu, sehingga merusak kekhusyukan suasana kerja. Tendangan Anda ini adalah contoh negatif motivasi yang dipaksakan dari luar. Memang ada contoh-contoh positif yang telah diuji coba oleh para pemimpin agar para pengikut mereka mau melakukan apa yang mereka inginkan. Hal-hal seperti memangkas jam kerja, menaikkan upah, memberi bonus, dan sebagainya. Tapi ini semua punya dampak sementara dan akhirnya mereka pasti akan gagal memberi motivasi kepada para pengikutnya. Hanya ada satu cara efektif mendorong orang agar selalu termotivasi. Beri mereka kesempatan di mana mereka dapat memotivasi diri mereka sendiri. Inilah prinsip yang ada di balik kekuatan motivasi internal. Lagi pula, yang internal lebih subtil dibanding yang eksternal. Ingat, yang lebih subtil lebih kuat dan hasilnya akan menyelesaikan lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Namun, motivator internal juga terdiri dari dua jenis, negatif dan positif. Pemimpin yang memanfaatkan motivator internal negatif menjalankannya dengan intimidasi, mencekokkan rasa takut kepada para pengikut mereka. Beberapa agama dan ibu menginginkan perilaku yang baik dengan menciptakan rasa bersalah. Motivator internal paling efektif dan yang positif. Motivator internal paling efektif adalah yang positif. Di sini yang diterapkan adalah unsur permainan, cinta, dan tidak bekerja. Untuk mencapai hal ini, berikanlah kebebasan, tantangan, dan tanggung jawab kepada orang lain. Beri mereka sarana di mana mereka dapat mengekspresikan diri, di mana mereka dapat merasakan kesenangan pada apa yang mereka lakukan, dan di mana mereka dapat menikmati perkembangan pribadi mereka yang terbesar. Maka Anda tidak hanya akan melihat meningkatnya kerja dan produktivitas, tapi juga kepuasan manusiawi mereka. Orang ingin dilibatkan, mereka ingin merasa dibutuhkan, mereka ingin menentukan nasibnya sendiri, mereka ingin bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, para pemimpin yang terhormat, tugas Anda sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu membebaskan pengikut Anda karena mereka telah memiliki motivasi masing-masing. Anda hanya perlu membebaskan bakat mereka dengan menciptakan lingkungan yang penuh suasana riang dan permainan, di mana kreativitas dan produktivitas dapat tumbuh pesat. Setiap pengikut Anda dengan sendirinya akan termotivasi secara batin, sehingga dapat membiarkan Anda, pemimpin mereka, mengerjakan tugas yang lain, yakni memotivasi orang lain. Benar-benar cara yang malas. Lingkungan ideal. Ada kecenderungan untuk terlalu mengatur, untuk menciptakan keketatan dan disiplin. Padahal ini sama sekali tidak bisa diterima di era yang terus berubah dengan cepat ini. In Search of Excellence oleh Tom Peters dan Robert Waterman. Lingkungan kerja yang ideal tidak akan terwujud dengan aturan yang ketat, sikap negatif, dan perintah yang keras. Tendangan di pantat secara harfiah maupun kiasan tidak ada, begitu pula ancaman. Lingkungan kerja yang ideal adalah lingkungan yang menyenangkan, ditandai dengan kesantaian, kebebasan, tanggung jawab individu, gotong royong, dan pengakuan. Dalam suasana seperti ini, bakat individu akan melonjak. Sudah barang tentu aktivitas yang ada harus bermakna dan menantang. Pastinya tanggung jawab harus dibagi sehingga orang bisa mengatur dirinya sendiri. Ingat dalam bab 5, gairah seseorang terhadap satu proyeklah yang akhirnya membuahkan hasil, bukan sosok otoritas yang mengeluarkan bermacam perintah. Dalam suasana yang penuh semangat ini, sebuah organisasi akan berjalan dengan sendirinya. Perlukah
Perlukah saya tambahan tanpa upaya sedikit pun yang Anda keluarkan? Ciptakan visi dan kepemimpinan yang penuh semangat. Pemimpin yang baik tidak bekerja. Mereka tidak menerapkan otoritas yang menakutkan. Pemimpin yang baik menciptakan visi yang memberi inspirasi dan menjualnya dengan semangat yang membuat para pemandu sorak big dan hanya tampak seperti nenek-nenek jompo. Ketika orang memikul tanggung jawab, mereka akan bangga memiliki pekerjaan yang ditugaskan pada mereka. Sebagai pemimpin, Anda harus mendorong kebanggaan itu. Rayakanlah keberhasilan, ciptakan pahlawan-pahlawan dan semangati mereka dengan seluruh kemampuan Anda. Proyek yang sesungguhnya harus menjadi hal terakhir yang dipentingkan dalam hubungan antara pemimpin dan para pengikut. Yang paling penting adalah seberapa menyenangkan proses penyelesaian proyek tersebut dapat dirasakan bersama. Kritik. Lebih banyak lalat yang bisa kau tangkap dengan madu ketimbang dengan cuka. How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie 1888-1955. Kita akui saja, ketika Anda santai dan merasa nyaman, Anda biasanya akan berpikir dan bekerja dengan kreativitas dan kebebasan. Ketika Anda gugup dan khawatir akan dikritik atau diperingatkan, nyali Anda akan ciut dan kreativitas serta produktivitas Anda pun mengkerut. Ingatlah selalu dampak negatif ini ketika Anda ingin orang melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Kritik memperkecil hasil, kritik menghancurkan tim, kritik membunuh kesuksesan. Lalu seperti apa kerja yang efektif dan menyenangkan? Sebaliknya dari kritik, pujian. Jika Anda meminta orang menggali lubang 6 kaki dan dia hanya berhasil menggalinya sedalam 1 kaki, pujilah dia karena telah menggali 1 kaki. Jika Anda ingin kepemimpinan Anda efektif dan tanpa kerja keras, berikan pujian tinggi kepada anggota tim Anda. Tidak ada batas bagi tingginya pujian yang dapat Anda berikan sejauh itu jujur. Pujian palsu justru tidak akan berhasil. Memang ada saatnya, jarang sekali. Demikian jarangnya sehingga saya susah mencari contoh ketika kritik harus dilontarkan. Jika Anda menemukan diri Anda berada dalam situasi yang saya maksud, kritik Anda harus diawali dengan afirmasi positif. Pemimpin yang baik pasti membuat orang lain merasa nyaman dengan dirinya. Produktivitas yang tinggi dan interaksi sosial yang rukun dimulai dengan rasa kedirian yang kuat dan harga diri yang positif. Jika kita mengkritik atau mempermalukan atau mengancam seseorang dengan cara-cara melecehkan, atau kita tidak peka dengan martabat dan harga diri seseorang, berarti kita telah merobek-robek ego seseorang atau rasa kediriannya, dan kita tidak akan pernah menikmati terwujudnya potensi gemilang orang tersebut. Ketika orang merasa gugup, cemas, dan ketakutan, mereka tidak bisa berpikir dengan jernih dan cerdas. Ciri-ciri utama kepemimpinan. Orang seperti apakah yang bisa jadi pemimpin hebat? Yang berani belak-belakan atau pemalu? Yang mau menang sendiri atau cukup rendah hati? Yang bisa kasar atau diplomatis? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah tidak ada ciri kepribadian terbaik untuk kepemimpinan. Pelatih Vince Lombardi berteriak-teriak, Mahatma Gandhi berbisik. Pemimpin yang memperoleh dukungan paling antusias adalah pemimpin yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan dan nasib mereka yang dipimpinnya. Pada 1927, psikolog Elton Mayo, Fritz Roethlisberger, dan William Dickson melakukan penelitian di pabrik Western Electric Company Austin Works di Chicago. Mereka ingin mengetahui pada level pencahayaan seperti apa tingkat produktivitas orang mencapai angka tertingginya. Secara cukup mengejutkan, mereka menemukan bahwa dimanapun mereka meneliti sekelompok pekerja, kelompok tersebut selalu menghasilkan lebih banyak dari kelompok pekerja lain di pabrik. Tidak peduli berapa kuat pencahayaan yang ada, asalkan di situ tidak ada suasana gelap. Para pekerja langsung merespon dan produktivitas yang tinggi. Karena penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa ketiga
peduli dengan kesejahteraan mereka. Jadi rumusnya adalah produktivitas para pengikut Anda, karyawan Anda berbanding lurus dengan besarnya perhatian yang Anda tunjukkan dan kepedulian yang Anda berikan kepada mereka. Pada tenaga penjual di seluruh dunia pasti tahu bahwa satu-satunya rahasia penjualan adalah mempedulikan pelanggan secara tulus. Rahasia menjadi bos pun sama. Biarkan karyawan merasa bahwa Anda ada untuk mereka dan bukan sebaliknya. Ringkasan, jika Anda ingin memimpin tanpa kerja keras, berikut ini adalah aturan-aturan sederhana namun sangat ampuh yang harus Anda patuhi. Pujilah, jangan pernah mengkritik, berikan imbalan, jangan pernah menghukum. Buatlah tugas yang diembankan kepada bawahan menjadi bermakna bagi mereka dan mengajarkan kepada mereka gagasan yang ada di balik tugas tersebut. Gagasan di balik sebuah tugas lebih penting ketimbang tugas itu sendiri. Buatlah orang lain merasa dibutuhkan dan penting. Peduli pada kesejahteraan bawahan dan pengikut Anda. Tanamkan rasa kebanggaan. Anda sendiri bersenang-senanglah. Semangat karyawan sebuah perusahaan sangat penting bagi kesuksesan perusahaan ketimbang bentuk perorganisasiannya, artinya kebijakan perusahaan atau hierarki pegawainya. Jangan pernah sekalipun mengutamakan tampilan daripada semangat. Ingat, ujung-ujungnya adalah antusiasme Anda. Semakin Anda antusias bergairah, semakin proyek Anda tak bisa ditolak. Bab 11. Cara malas menuju keberuntungan. Saya kira keberuntungan selalu mengamati kehidupan kita lebih jeli dibanding kita sendiri. Walaupun begitu, dia yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapati Tuhan juga bersungguh-sungguh mencarinya. Euripides, filsuf Yunani 480-406. Sampai di sini kita telah tahu bahwa menyelaraskan diri dengan alam merupakan cara paling gampang dan paling mulus menuju kesuksesan gemilang. Kita telah belajar untuk mencari jalan keluar di level alam yang lebih subtil dan lebih kuat. Kita pun telah belajar bagaimana kesuksesan tanpa kerja muncul dari kebahagiaan tertinggi yang kita ikuti sebagaimana yang diamanatkan alam kepada kita. Alam, wujud konkret dari prinsip sedikit menghasilkan banyak. Ingin kita sukses dengan hanya menjadi diri kita sendiri. Kita tidak diciptakan untuk bekerja demi bisa hidup. Sebaliknya, kita diciptakan untuk berhasil dan sukses dengan cara yang gampang. Saya perhatikan alam tidak memerlukan hidrogen agar bisa bertahan hidup. Sebelum hidrogen menjadi dirinya sendiri sesuai dengan maksud ia diciptakan, alam tidak menghendaki apapun yang jadi bagian pelengkapnya untuk mencari penghidupan. Critical Path oleh R. Buckminster Fuller. Putri keberuntungan. Sekarang tibalah saatnya untuk melihat keuntungan bergabung dengan alam dari sudut pandang lain. Mari kita lihat bagaimana caranya kita dapat menggabungkan diri dengan alam dengan cara sedemikian rupa sehingga kita bisa memperoleh dukungannya yang tak terkira dan mempertahankan dukungan itu agar selalu bersama kita. Tentu ini semua demi menciptakan hidup yang lebih mudah bagi kita. Jadi selamat datang di ranah misteri. Oh, bukan selamat datang di ilmu. Ya, ilmu keberuntungan. Ilmu keberuntungan. Mari kita perjelas aturan-aturan dasarnya. Saya tidak akan membahas mengenai jenis keberuntungan untuk memenangkan lotre atau judi di Las Vegas. Itu adalah permainan hukum peluang atau rata-rata yang sering meleset ketimbang kena. Jika yang Anda cari keberuntungan dalam perjudian, Anda tidak akan menjumpainya di sini.